dan tahun 2000 lulus dan menjadi salah satu mahasiswa berprestasi utama di ITB di wisuda saat itu, dan saya memberikan speech ya di acara wisuda. Kemudian saya pernah bekerja di PT Astra Grafia Information Technology di Jakarta. Kemudian pernah di IT ya, belajar bahasa Jepang, kemudian belajar master di NAIS sama doktor di NAIS. Ini penghargaan dari Amerika waktu saya doktor tingkat pertama. Kemudian ini doktor tingkat terakhir ya, doktor malah sudah lulus, ini saya sudah lulus doktor. Kemudian teknologi disertasi saya menjadi standar dunia, standar internasional Telecommunication Union. Jadi untuk yang telekomunikasi ya, jadi ITU itu yang tertinggi di dunia yang mengatur regulasi telekomunikasi. Terus kemudian ini penghargaan dari Ahmad Bakri tahun 2014 dan ini tahun 2019. Kemudian saya menyelesaikan master tahun 2005, doktor tahun 2008 dan menjadi dosen di Jepang ya, di JAIS sampai dengan 2016. Dan kembali ke Indonesia bergabung dengan Telkom University tahun 2016 bulan September. Ya, bulan September. Jadi total saya di Jepang selama 14 tahun. Oke ya, itu kira-kira untuk perkenalan gitu ya. Terus kemudian outbreak pandemi COVID-19 ya, ini bagi saya penting kita bahas karena apa? Karena ya kita sekarang kan kita melakukan pertemuan seperti ini kan gara-gara adanya COVID-19 dan tadi udah masuk ke kuis ya. Jadi outbreak di sini adalah hal yang tiba-tiba terjadi tapi hal tersebut tidak kita inginkan. Ya. Makanya kadang-kadang disebut coronavirus outbreak. Kadang-kadang itu aja kan. Nah, terus kalau pandemik itu penyebarannya. Jadi kalau pandemik penyebarannya nasional atau internasional. Ya. Jadi namanya pandemik, terus COVID kan penyakitnya kan namanya coronavirus disease. Ya. Jadi penyakit karena coronavirus yang terjadi tahun 2019. Dan coronavirus itu sudah ada lama ya, dari tahun 2002. Sudah ada banyak buku tahun 2002 tentang coronavirus strukturnya. Cuman yang terjadi tahun 2019 itu bentuk baru. Makanya kalau di Jepang kan tidak disebut COVID-19 kalau di Jepang. Kalau di Jepang disebut Shingata coronavirus. Ya, Shingata itu, Shin itu baru, Gata itu bentuk. Jadi virus bentuk baru, coronavirus bentuk baru. Ya, jadi seperti itu ya tentang yang terjadi sekarang ini. Dan di slide ini ya, ini saya review sedikit tentang populasi Indonesia, ada 267,7 juta. Dan ini undangan dari Kemenristek-Brin ya, yang sudah ditutup ya. Ini sudah ditutup minggu lalu ya. Minggu lalu. Untuk kenapa? Tanggal 25. 25 April. 25 kemarin. Ininya pengumumannya tanggal 30. Iya, sekarang 27. 3 hari yang lalu. Oh iya. Kalian ada yang submit ke sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, ya. Jadi ini penting untuk kita review dan kita perlu tahu angka-angka gitu. Jadi dari populasi 267,7 yang submit ada 5.590. Jadi kalau dipresentasikan ya hanya 0,021%. Jadi kalian bisa bayangkan dari sekian juta orang itu ya, sedikit gitu yang berinovasi atau mungkin yang bisa melakukan penelitian terkait ini bikin produk itu sedikit. Maka kita perlu
orang-orang yang inovatif, orang-orang yang peduli, orang-orang yang semangat gitu ya. Jadi menurut saya ini masih kurang. Terus dokter itu 0,13 per 1000 orang di orang Indonesia ya. 0,13 per 1000 orang. Jadi kalau misalkan kita bulatkan untuk 10.000 orang berarti sekitar 1,3 dokter. Kalau kita pakai rounding berarti 1 dokter per 10.000 orang. Berarti kurang sebenarnya kan. Dari jumlah dokter juga kurang. Terus dari kesehatan itu kita sekarang nomor 126 di dunia. Dan indeks kita 0,755. Ya, kalau ini berarti harusnya di atas. Ini kayaknya saya nggak ngecek yang nomor 1 negara mana ya. Mungkin nanti saya bisa cek ya. Adik-adik bisa lihat di Wolfram Alpha datanya. Terus dari pendidikan kita itu nomor 112 di dunia. Jadi jauh sekali dengan tingkat pendidikan dibandingkan negara-negara lain. Jadi adik-adik ini problem yang ada di negara kita sekarang gitu ya. Maka ini memerlukan orang-orang yang peduli, memerlukan orang-orang yang semangat gitu ya. Memerlukan orang-orang yang rela untuk berjuang, rela untuk berkorban, rela untuk menderita. Jadi kalau orang-orang yang disebut pahlawan itu pasti mereka rela untuk menderita. Kalau enggak ya tinggal santai-santai aja kan, nggak perlu bikin proposal, nggak perlu bikin eksperimen, menikmati aja. Itu kalau tapi nggak akan pernah jadi pahlawan orang-orang seperti itu. Orang-orang pahlawan itu orang-orang yang inovatif, punya gagasan, dan mau bekerja. Nah, kondisi negara yang seperti itu ya, itu memerlukan kontribusi dari kita. Ya. Jadi kalau saya menggambarkan kontribusi ya, kita bagi menjadi 2 dimensi maksudnya. Jadi yang pertama ini dimensi ke atas. Ya. Dimensi kompetensi lah kalau saya sebut. Nah, bidang yang kita tekuni itu setara atau bisa kita analogikan dengan sebuah pohon. Pohon ini memiliki akar. Kalau kursor saya terlihat nggak ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya kursor ya. Jadi pohon keilmuan kita itu memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun dan buah. Nah, akar itu kalau telekomunikasi ya information theory. Kemudian signal processing, ya ini sekarang tambahan ada machine learning sama beberapa fundamental research, terutama yang fisika itu maksudnya sini. Kemudian untuk membuat telekomunikasi itu menjadi reliable atau andal atau handal gitu ya, maka perlu namanya coding theory. Jadi untuk membuat tegak. Kemudian yang dinikmati masyarakat itu buahnya. Ya mungkin bisa daunnya juga ya, karena ada beberapa buah yang daunnya bermanfaat juga. Ya, misalkan daun pisang itu kan daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat. Ya, bisa jadi buah sama daun ini yang dinikmat, yang bermanfaat ya. Kalau enggak daunnya ya minimal buahnya lah. Nah, buah, daun ya, ini adalah aplikasi, produk dan device. Ya, aplikasi, produk dan devices. Atau kalau misalkan kita bergerak di layanan, maka layanan masuk ya, services. Berarti itu kan atas. Nah, yang kalian lakukan di kampus ya kuliah itu adalah memperkuat yang bawah. Memperkuat yang bawah sampai batang lah. Ya. Nah, negara-negara maju itu mengincar yang bawah. Sedangkan negara berkembang fokus pada atas. Kenapa? Kalau negara berkembang itu mencari uang, mencari duit. Maka mereka mau yang bisa dijual. Makanya di Indonesia ada istilah ngapain riset kalau nggak bisa dijual. Ya, itu ada benar, ada salahnya. Benarnya adalah untuk negara kita memang benar kita fokus pada yang bisa dijual. Tapi salahnya adalah menganggap bahwa riset yang bawah nggak berguna. Padahal riset yang bawah, ya itu yang menghasilkan Nobel,
yang menghasilkan paten, yang menghasilkan negaranya itu bisa survive itu kalau dia kuat di bawah. Ya. Jadi yang tidak disadari oleh beberapa dari ya orang-orang kita. Ya. Maka saya ingin ini adik-adik yang ada di beasiswa PMM ini ya, menyadari posisi kita di mana. Nah, adik-adik bisa berkontribusi di atas, bisa berkontribusi di bawah. Biasanya kalau peneliti itu fokusnya di bawah. Ya, karena kan kebaruan itu adanya di bawah. Dan negara yang kuat di bawah, itu yang nanti bisa survive. Kalau misalkan sekarang kan zaman digital era, ini kan paling hanya 10 tahun, ya 5 tahun atau 10 tahun, habis itu ganti nanti. Maka kalau kita berfoya-foya di sini, nanti pas ganti kita kelabakan kita. Nggak bisa adaptasi dengan demand baru setelah 5 tahun atau 10 tahun. Tapi orang-orang yang kuat di akar, itu dia bisa survive. Kalau sekarang zaman digital, maka yang dikembangkan di bawah ini yang mensupport digital. Kalau nanti ke zamannya berubah, misalkan ganti kesehatan misalnya, maka di sini di bawah ini mensupport untuk kesehatan. Kalau di zamannya berubah, ganti energi, maka di bawah ini mensupport untuk energi. Seperti itu. Nah, waktu saya di Jepang, saya melakukan 100% di bawah, saya nggak pernah melakukan di atas. Karena di atas itu ranahnya industri. Jadi industri kalau dia mau ide baru, mau bikin produk baru, dia datang ke lab saya. Datang ke universitas lah industri. Minta ide, minta apa gitu. Minta teknologi, minta teori untuk bikin barang. Tapi karena di Indonesia ya, industri kita nggak kuat, akhirnya saya membagi. Jadi yang saya melakukan juga di atas 20% dan di bawah 80%. Ini filosofi dari research center kami ya, di Center for Advanced Wireless Communication. Wireless Technology. Nah, untuk yang S2 atau S3, maka harus memperkuat di bawah. Karena kalau kalian memperkuat di atas, nanti di-reject jurnalnya. Karena akan ditanya, what is the new thing? Apa yang baru? Kalau hanya di atas. Gitu ya. Dan saya berharap dari pohon ini kita paham, di bidang keilmuan kita, itu kira-kira adik-adik mau berkontribusi di mana. Dan berkontribusi dimanapun bagus. Yang nggak bagus itu yang tidak berkontribusi. Gitu ya. Itu dimensi pertama, dimensi kompetensi. Kemudian kedua adalah dimensi penyebaran atau dimensi mempengaruhi. Ya. Jadi kalau kita mau memajukan bangsa kita, itu nggak bisa kita sendirian. Ya. Kita harus berjuang bersama-sama. Ya. Dan setiap orang ya itu bermacam-macam levelnya. Jadi kalau di sini ya, ini saya gambarkan lingkaran pertama, ini kontribusi lokal. Jadi kalau ada adik misalkan, oh Pak saya mampunya kontribusi untuk tingkat TLU, ya nggak masalah. Atau Pak saya bisanya kontribusi tingkat Bandung, nggak masalah. Terus kontribusi tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Nah setelah kontribusi tingkat nasional, tingkat internasional. Ya, seperti yang ya alhamdulillah saya dapat rezeki ya, jadi teknologi saya menjadi standar internasional, ini kan kontribusi yang terluar. Walaupun dulu waktu mahasiswa saya bermimpi saya sederhana, saya pengen main ke Jenewa aja, main ke kantor pusatnya ITU, tetapi ternyata Allah memberikan rezeki, saya mendapatkan rezeki yaitu teknologi saya menjadi standar ITU. Itu karena saya di Jepang dibantu oleh orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang kan banyak industrinya. Jadi mereka membawa teknologi saya untuk dibikin di Jepang. Dan cara terbaik adalah menjadi standar internasional dulu. Baru nanti orang-orang internasional kan beli barang itu. Ya. Cuma kalau misalkan kita nggak bisa internasional, no problem, kita start from the easiest. Ya. Dari yang termudah itu adalah yang lokal. Lokal, nasional, internasional. Ini penyebaran di satu sisi ya, jadi jenis kontribusi di satu sisi. Terus kemudian untuk kita bisa sukses, kita nggak bisa sendirian.
Ya, kita nggak bisa sendiri. Kita harus mengajak orang-orang menjadi baik. Ya, misalkan orang Indonesia tidak disiplin, tidak rajin. Terus kemudian kalian sendiri yang disiplin dan rajin, oh menderita. Nah, maka kita harus mengajak mereka. Mengajak sebanyak mungkin orang untuk menjadi baik. Kalau saya bagi menjadi 5 lingkaran untuk yang apa kerjasama ya, kerjasama atau influence. Jadi kalau yang pertama itu adalah mahasiswa yang saya bimbing ya. Jadi kalau mahasiswa yang saya bimbing itu tiap hari saya minta datang ke lab dan kita harus kontribusi sesuai dengan keilmuan kita. Itu lingkaran pertama. Terus lingkaran kedua mahasiswa yang saya ajar di kelas. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan mereka seminggu sekali, minimal bertemu dengan mereka. Jadi kan bisa kita kontrol untuk menjadi baik. Ya, seminggu sekali. Kalau saya di Jepang nggak pakai sistem semester, pakai sistem term atau catur bulan kalau di Jepang ya. S2, S3 catur bulan. Jadi saya mengajar seminggu 2 kali. Jadi total saya mengajar hanya 3 bulan. Kalau di Delyu karena sistem semester kita 6 bulan kan. 6 bulan, prinsipnya 6 bulan, tapi secara praktis sekitar mungkin 4 bulan atau 5 bulan. Tapi kalau di Jepang, secara teori 3 bulan, tapi in principle cuma 2 bulan saya ngajar. Jadi sisanya saya pakai riset. Ya, terus kemudian kalau mahasiswa mengulang, dia bisa mengulang dalam 1 tahun yang sama. Jadi kuliahnya pakai term, tapi pembayaran SPP pakai semester kalau di Jepang. Kalau di Delyu kita semua semester kan ya. Nah itu apa perbedaannya. Cuma kalau di ya tadi ya, saya bertemu dengan mahasiswa di kelas itu seminggu sekali kalau di Indonesia. Jadi itu lingkaran kedua untuk kita bisa mengajak orang menjadi baik. Lingkaran ketiga itu adalah mahasiswa yang saya uji. Ya, yang saya uji berarti kan mungkin satu semester bertemu sekali, ya dalam sidang. Ya ini baik mahasiswa Delyu atau mahasiswa kampus lain ya, karena saya juga menjadi penguji kampus lain, terutama penguji doktor S3 di kampus lain. Itu lingkaran ketiga. Terus lingkaran keempat, ya. Oh maaf, itu lingkaran keempat. Lingkaran ketiga yang kerja praktek. Jadi mahasiswa kerja praktek di lab saya itu yang harus berubah. Lingkaran keempat, ya, itu yang mahasiswa saya uji. Nah, lingkaran kelima, mahasiswa yang mengikuti seminar saya. Ya, termasuk adik-adik kan sekarang mengikuti seminar ini, mengikuti sharing ini kan, maka adik-adik harus berubah menjadi baik. Nah, kalau di luar 5 ini, saya nggak bisa mengontrol mereka atau mengajak mereka, nggak bisa. Nggak pernah bertemu saya, gimana mengajaknya. Makanya ini merupakan pertemuan yang mudah-mudahan bagus, menyemangati kita semuanya untuk bisa berkontribusi. Jadi ini ya, terkait dengan kontribusi kita. Terus kemudian khusus untuk working from home atau WFH, ya, working from home, ya maka kita harus tetap produktif, ya tetap seolah-olah prestasi kita itu nggak berubah dengan ya dibandingkan dengan kita bekerja seperti biasanya. Nah, agar kita bisa bagus ya, maka kita harus tetap punya motivasi dan salah satunya adalah mengikuti seminar hari ini gitu. Jadi sekarang walaupun berkurang 1 ya, tadi kan ada 9. Berkurang 1, kita harus tetap semangat dan usahakan ada pertemuan seperti ini ya, walaupun tidak dengan saya, ya bisa dengan tokoh yang lain ya. Itu seperti ini. Kenapa? Karena bisa menciptakan trigger untuk otak kita dan kita stay motivated. Kita menjadi terus termotivasi. Ya. Kenapa kok harus begitu ya? Karena kadang-kadang orang itu berubah-ubah. Sebenarnya bukan orang berubah, kondisi itu berubah-ubah dan orang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah give up atau tetap semangat gitu. Maka pertemuan seperti ini itu penting. Ya pertemuan di kampus, pertemuan di pengajian itu penting ya untuk kita menjaga motivasi kita. Kalau kita sendirian, oh kita diserang orang atau kita kalah.
Kalau ini ada yang sering nonton National Geographic ya, itu kan ada misalkan harimau ya, dia kan ngejar yang paling belakang atau yang terpencil dari kelompoknya. Maka kita juga bisa digituin. Kalau kita nggak bergabung ya, atau nggak bersama-sama, kita bisa diserang juga. Ini poin pertama. Terus poin kedua adalah memahami batas. Kenapa memahami batas itu penting? Karena kita bekerja di rumah, padahal kita ada dua pekerjaan. Satu pekerjaan profesional, satu pekerjaan di rumah. Maka kita harus memahami batasnya apa. Ya. Jadi kalau saya memahami ini adalah disiplin waktu. Jadi kalau waktunya kuliah, ya kuliah. Kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Nah, terkait batas ini, ya saya ingin mengajak adik-adik untuk ya memahami dua ayat di dalam Quran surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi marajal ya maraj ya ini Allah Subhanahu wa taala membiarkan apa al-bahraini yaitu dua lautan yaltaqiyan itu bertemu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dua lautan itu bertemu atau merge ya bergabung. Terus bainahuma ya di antara keduanya barzah. Barzah itu pembatas. Ya, makanya kalau alam kubur disebut alam barzah karena pembatas antara kehidupan dan kematian. Jadi bainahuma barzakhul la itu tidak ya bagian, tidak saling melampaui atau tidak saling bercampur. Nah, ini ada di dalam surat Ar-Rahman dan bisa kita lihat di sana ya di Selat Gibraltar. Ini dua lautan ini tidak bertemu. Bertemu tapi tidak bercampur maksudnya. Bukan tidak bertemu ya. Ini bertemu tapi tidak bercampur. Yang warna hitam ya ini lebih asin daripada yang warna agak putih ini ya. Dan ini kalau Anda melihat di sini itu nggak ada batasnya, nggak ada plastik itu nggak ada. Nggak ada plastik. Tapi mereka tidak bercampur ini. Dan tidak tinggi rendah ya. Kalau ada plastik, misalkan plastik gitu ya, misalkan oh ini lebih tinggi, lebih rendah. Sama kan ini. Dan ini adalah salah satu yang menunjukkan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan dua hal yang bertemu tapi tidak bercampur. Nah, kita juga gitu. Jadi agar kita bisa produktif selama working from home, kita bisa memberi batas kapan untuk bekerja profesional, untuk kampus, kapan untuk diri pribadi gitu. Terus kemudian yang ketiga, menuliskan daftar pekerjaan dalam list kertas. Ya, usahakan kertas karena kertas bisa dicoret. Dan mencoret pekerjaan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Terus yang keempat yaitu stay collaborate. Jadi kita harus mau bekerja sama, bergaul dengan teman-teman yang lain karena kan ini masa di mana kita bisa saling bekerja sama gitu. Jadi bukan malah working from home tapi malah enak menyendiri gitu. Enggak. Ya malah kita bisa menghubungi kawan lama ya silaturahim dengan mereka. Kan pasti mereka di rumah juga kan. Ya in high probability di rumah. Jadi kesempatan untuk silaturahim dengan teman-teman. Kalau misalkan hari biasa kan mungkin lagi di luar negeri atau lagi di kota mana. Tapi kalau sekarang kan saatnya pada di rumah semua gitu. Nah ini ya adik-adik, jadi bagaimana kita bisa produktif selama working from home. Nah terus itu tadi cara, yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah apa yang kita bisa ambil dari outbreak and pandemic COVID-19? Yang pertama ya itu adalah kita harus rapi dalam data dan file di setiap saat. Ya, setiap saat kita harus rapi gitu. Nah, ya, ini kerapian dalam pekerjaannya. Jadi kalau ada dia bikin, ini saya bikin tahun 23 Maret kemarin.
Kan kita mulai working from home tanggal 16 Maret. Jadi dalam seminggu itu saya mencari apa nih cara yang terbaik untuk kita bisa tetap maksimal walaupun dalam working from home. Ya. Biasanya saya melakukan ini di lab ya, di lab, tapi kan hanya beberapa pekerjaan. Jadi pekerjaan hari itu apa yang akan saya lakukan itu saya list. Selain ada di kalender ya, maka saya tulis lagi di luar. Karena dengan tulis di luar itu semangat apa sih yang belum kecoret, pekerjaan apa, nah itu segera untuk dikerjakan. Nah karena ini working from home dan kita nggak tahu sampai kapan ya. Kalau prediksi dari Singapura itu sampai dengan Juni, tanggal 6 Juni kemungkinan untuk Indonesia. Ya. Itu berdasarkan data saat ini. Cuma kalau datanya keliru ya bisa jadi keliru juga. Ya sampai dengan Juni. Nah karena kan kita nggak tahu sampai kapan, maka kita tulis terus. Dan agar kita semangat, itu hari berikutnya angkanya diterusin aja. Jangan mulai dari satu lagi. Ya, kita pengen tahu sampai kapan sih, berapa ratus pekerjaan yang telah kita lakukan selama working from home. Ya. Terus ini rapi dalam file ya. Kalau saya file ya di komputer saya kayak gini. Ini apa saya bikin beberapa hari lalu ya. Jadi yang hari ini kan 479. Ini udah nambah 2 lagi. Hari ini kan ke 479. Dan saya rapi dalam file. Kenapa? Karena siapa tahu tiba-tiba diperlukan. Kenapa kok Pak, kok kita harus mempersiapkan tiba-tiba? Ya karena outbreak seperti ini. Jadi kalau ada udah bikin karya, kemudian banyak gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba diperlukan oleh misalkan Pak Rektor manggil, atau dekan manggil, bisa nggak prestasi di sini? Oh ini ada yang lagi perlu. Oh kalian udah punya database, list karya itu udah punya. Atau lagi Indonesia memerlukan. Ya, jadi udah punya karya itu. Ini manfaat dari kita rapi dalam data dan file. Terus harus produktif setiap saat, karena bisa jadi tiba-tiba produk tersebut diperlukan. Iya, sebenarnya ada hubungan dengan yang barusan. Jadi kemarin saya dikontak oleh Pak Saparudin dari Bangka Belitung ya, yang apa? Yang memasarkan, yang membawa karya Fight COVID-19, karya anak D3 dari Telyu ya. Oh iya, yang ini ya. Si Siapa namanya? Goji. Gozi. Itu kan Goji. dibawa oleh Prof Udin ke gubernur kan ya? Iya. Ke Bangka Belitung. Nah, beliau diminta oleh BNPB itu untuk membuat jam yang bisa GPS. Nah, terus nelpon saya Pak Udin. Kan selama ini jam gelangnya itu gelang itu aja, barcode aja kan. Nah, beliau pengen ada GPS terus ngontak saya. Nah, kemudian kan saya juga punya partner juga kan untuk yang bisa bikin GPS di jam. Ya. Nah, dari kolega, dari pekerjaan kita sebelumnya ini diperlukan jika tiba-tiba ini kita harus rapi ya jika tiba-tiba kita diperlukan. Coba kalau misalkan saya nggak ada partner, nggak ada pekerjaan tentang GPS, kalau ditanya gitu, oh saya bilang, oh nggak punya Pak, nggak bisa Pak, kayak gitu. Ya, jadi ada itu ya. Jadi kalau kita bekerja itu harus banyak dan harus komplit, ya usahakan rapi. Jadi kalau tiba-tiba diambil itu bisa. Ya. Jadi kemarin kan saya punya partner, saya udah tawarkan, oh Pak ini GPS kami. Ya udah saya sampaikan ke Prof Udin. Mungkin sekarang lagi negosiasi juga dengan BNPB. Nah, itu ya, jadi itu mungkin beberapa poin yang harus kita pahami di masa COVID-19. Nah, berikutnya saya akan sampaikan secara general tentang bagaimana kita bisa berprestasi sebagai muslim. Maka adik-adik, ya, jadi poin pertama adalah kita harus ikhlas. Jadi kalau dalam bekerja, dalam belajar, usahakan untuk ikhlas. Ya, di dalam Quran surat Al-An'am 162 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi kita harus ikhlas dalam
bekerja. Ikhlas itu adalah mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik punya tujuan seperti ini, maka akan ringan. Ya, jadi kalau tujuannya misalkan saya belajar hanya untuk lulus, ya itu boleh juga, cuman itu masih lemah. Karena sekedar lulus, kalian submit TA yang biasa-biasa aja juga lulus juga kayaknya. Ya, asal nggak kebangetan banget ya. Kalau kebangetan banget nanti waktu sidang jelek. Itu kalau tujuannya hanya sekedar lulus. Tapi kalau tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka beda. Nggak hanya sekedar lulus. Lulus itu menjadi efek samping. Kenapa? Karena kalau kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempersembahkan yang terbaik. Ya kan? Ini untuk pekerjaan untuk Allah. Masa kita pekerjaan ecek-ecek gitu. Maka pasti yang terbaik. Dan ikhlas di sini itu membantu semua pekerjaan kita itu menjadi amal jariah. Jadi kalau sumbu X ini waktu hidup dan sumbu Y itu amalan. Dan setelah melewati garis merah, ini saya sebut garis kematian, maka ini waktu setelah mati. Sholat berhenti kalau kita udah meninggal dunia. Puasa seperti sekarang, puasa Ramadan udah nggak bisa lagi kalau kita udah meninggal dunia. Tilawah udah nggak bisa lagi kalau kita udah meninggal dunia. Sholat malam, qiyamul lail, nggak bisa lagi setelah kita meninggal dunia. Ya. Belajar udah nggak bisa lagi, meneliti udah nggak bisa lagi kalau kita udah meninggal dunia. Yang masih ada setelah kita meninggal dunia itu amal jariah. Jadi amal jariah ini sampai tak terhingga ke kanan. Nah, kita berprestasi, ya itu tujuannya adalah ini. Niatkan semuanya untuk ini agar menjadi ringan. Ya, jadi kalau kita memiliki amal jariah, maka seolah-olah hidup kita itu panjang. Ya, lebih panjang daripada umur fisik kita. Jadi yang gambar ini kan tadi masuk di kuis ya. Jadi di dunia ini yang harapan hidupnya tertinggi itu orang Jepang. 83,7 tahun rata-rata. Kalau laki-laki 80,5, perempuan 86,8, both 83,7. Rata-rata loh ya, tapi kalau orang per orang bisa beda-beda. Mungkin ada yang 100 tahun. Mungkin ada yang di bawah 70 tahun juga ada. Terus yang kedua, ini Switzerland. Yang ketiga, Singapura. Ya. Jadi kalau misalkan kita set ya, negara yang harapan hidupnya memenuhi Lailatul Qadar itu hanya 3. Jepang, Switzerland, sama Singapura. Singapura karena very small ya. Orangnya sedikit, terus teknologinya bagus, kesehatannya, maka wajar dia tinggi. Kalau Indonesia ini nomor 120. Jadi 69,1 tahun. Kalau laki-laki rata-rata 67,1, kalau perempuan 71,2. Ya. Nah, itu kira-kira umur harapan hidup. Jadi kalau kita mau mengalahkan orang yang mendapat Lailatul Qadar, maka kita harus hidup di atas 83,3 tahun. Itu pun kalau kita bisa beribadah terus. Ya, kan kadang waktu anak kecil nggak beribadah, main. Dan mungkin katakanlah bisa beribadah itu umur 12 tahun misalnya. Beribadah bagus maksudnya. Maka kan makin sedikit itu umur kita untuk ibadah. Jadi mumpung ya ini kita di bulan Ramadan, kita usahakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau kita mengandalkan dari negara kita nggak bisa. In average. Ya, dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan menjadi orang soleh atau solihah yang memiliki amal jariah. Terus cara kedua ya, cara pertama tadi kan memiliki ikhlas, memiliki semangat ikhlas dan amal jariah. Ya, tadi kan di poin 1 itu semangat untuk tingkat tinggi ya. Nah, yang di 2 ini agak praktis.
Nah, agak praktis itu adalah memiliki mimpi. Jadi milikilah mimpi di bidang masing-masing. Ya, kalau saya mimpi saya pengen suatu saat foto saya ada di daftar penemu-penemu bidang telekomunikasi. Jadi ini penemu foto mereka, ini bawahnya yang ditemukan. Ya. Makanya kalau misalkan cita-cita kita seperti ini ya, kalau ini saya tulis gambar saya di sini, ini namanya harapan ya. Jadi karena saya mengembangkan carrier interferometry fast Fourier transform, ya konsep double fast Fourier transform yang prinsipnya ya basicnya dipakai di 4G dan 5G. Terus tahun 2012 saya menemukan turbo dengan memori 1. Terus ini tahun 2016 saya menemukan kode random access. Ya, ini coding tapi bisa diaplikasikan untuk network. Ya, cuma yang memberikan begini itu kan nanti orang-orang setelah kita kan. Orang-orang setelah kita, setelah mereka tahu publikasi kita, tahu kontribusi kita, maka mereka menaruh foto-foto seperti ini di sini. Maka kalau kita pengen foto kita ada di sini, harus prestasi kita harus besar. Ya, kalau adik-adik punya semangat seperti ini, maka kuliah nggak disuruh akan hadir. Baca buku nggak disuruh baca buku, baca buku. Nggak disuruh baca paper, baca paper. Ya. Kalau semangatnya seperti ini, tapi kalau nggak punya semangat, disuruh kasih tugas juga nggak dikerjain. Tapi kalau semangatnya tinggi luar biasa, ya, nggak ada tugas pun akan melakukan banyak kebaikan. Nah, mimpi seperti ini itu seperti matahari, yaitu source of unlimited energy. Ya, matahari kan seperti itu, nggak akan pernah habis sepanjang ya kita bisa menangkapnya. Ya, menangkap energi dari matahari nggak akan pernah habis. Ini kan salah satu dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adik-adik ya, poin berikutnya untuk kita bisa seperti ini ya, karena kan kita orang-orang terpelajar ya, maka kita harus menambah ilmu setiap saat. Ini tadi ada dalam kuis juga ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi ilmu umum atau ammah dan ilmu khusus atau khassah. Ilmu khusus ya itu diturunkan melalui wahyu kepada siapa? Kepada Rasul. Dan bentuknya apa? Al-ayatul qauliyah, yaitu ayat Al-Quran. Untuk menjadi apa? Menjadi minhajul hayah, atau menjadi pedoman hidup. Dan kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Ya. Al-haqiqatul mutlak. Ya. Jadi kebenaran mutlak. Kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kalau misalkan kita belum bisa memahaminya karena kekurangan ilmu kita aja. Ini yang ilmu khususnya. Jadi ilmu ini sudah tidak diturunkan lagi sampai sekarang, sudah selesai. Yang masih turun sampai hari ini itu yang ilmu yang sebelah kiri, yaitu ilmu umum. Ilmu umum itu diturunkan melalui jalan tidak formal. Ya, at-tariqatu ghairu rasmiyah. Jadi jalan tidak formal. Namanya apa? Namanya ilham. Ilham ya bisa macam-macam. Ilhamnya dengan melihat apa atau dengan berpikir apa. Ya, atau dengan mimpi apa misalnya. Tidur kemudian menemukan mimpi rumus. Itu ilham. Dan ilham diturunkan ya langsung al-mubasyarah. Jadi langsung kepada ilmuwan, kepada tidak harus ilmuwan, bahkan ke orang biasa kalau dia punya ilham membuat inovasi apa gitu ya, itu dapat. Ya, jadi ilham ini langsung kepada orang, dan ini semuanya, tidak hanya yang muslim. Makanya ini kalau saya ditanya oleh beberapa peserta pengajian, Pak, untuk yang orang Jepang itu kan mereka kan orang-orang kafir, tapi kenapa sama Allah diberikan teknologi maju, ya, negaranya maju, inovasinya maju? Ya menurut saya karena ini, ya karena mereka berusaha dan Allah itu Maha Rahman, diberikan ya ilham, diberikan inovasi. Dan ini ya itu al-ayatul kauniyah. Jadi ayat-ayat alam semesta, jadi terkait dengan ilmu pengetahuan alam. Ya terkait dengan alam dan manusia lah. Pokoknya
selain pedoman hidup. Jadi kalau yang ilmu di sini menjadi wasilatul hayah atau sarana hidup, dan kebenarannya itu adalah kebenaran eksperimental atau kebenaran temporari. Kalau saya karena udah lama berkecimpung di teknologi informasi ya, terutama information theory dan coding theory untuk telecommunication, maka saya tahu banyak sekali ilmu-ilmu yang dulu dipercaya hebat, sekarang tidak hebat. Ya, itu kan menunjukkan kebenaran eksperimental. Ya, dan semuanya itu adalah untuk al-insan, untuk manusia. Maka manusia itu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan. Jadi ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu seperti ini menjadi dan semuanya diperuntukkan untuk manusia. Ya, dan ilmu pengetahuan yang kita kembangkan sampai sekarang itu adalah untuk sarana hidup. Jadi untuk apa saya mengembangkan 5G, 6G? Untuk sarana hidup. Ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan hidup manusia. Nah, mengapa kita harus menambah ilmu setiap saat? Karena ilmu itu tetap turun sampai hari ini. Ya, makanya kalau dalam setiap agenda gitu ya, adik-adik keluar, adik-adik ada agenda itu selalu memberikan ilmu. Ya, bertemu di jalan, misalkan, ada istilah di jalan, nggak ngerti, buka kamus. Oh, istilah itu artinya begitu. Ya, kalau saya kan misalkan naik bis dari Bandung Jakarta, mau ke airport misalkan, itu kan di jalan menemukan istilah apa, dan saya nggak ngerti ya, saya buka kamus atau saya cari di Google. Ya, seperti itu ya. Jadi usahakan setiap hal itu memberikan wawasan, memberikan ilmu. Terus kenapa kita harus menambah ilmu setiap saat? Karena orang yang berilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan derajatnya. Ya, di Quran surah 58 ayat 11. Ini jaminan Allah ya kepada orang-orang yang berilmu. Terus di antara yang lebih banyak dijadikan pemimpin adalah yang lebih tinggi ilmunya. Jadi kalau adik-adik ingin dijadikan pemimpin masa depan, harus tinggi ilmunya. Terus, ini yang saya paling suka ini. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi makin kita belajar, itu kita makin tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin tahu ya, misalkan kita ngafalin Al-Qur'an ya, itu ada misalkan orang-orang kafir itu ya, al-mujrimun atau orang-orang berdosa itu disatukan kakinya dan ubun-ubunnya dimasukkan ke neraka. Ya, misalkan ya, ini kepala, ini kaki dijadikan satu begini, dipegang. Begini langsung dilempar ke neraka. Itu untuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah, kalau orang yang nggak tahu bahasa Arab, nggak belajar Al-Quran, ya mereka fine-fine aja berbuat dosa juga. Tapi kalau orang-orang yang berilmu, tahu maknanya itu, dan kemudian dibaca di ayat selanjutnya adalah neraka itu jahanam namanya ya. Neraka jahanam itu neraka yang paling bawah. Dan di situ ya ada air mendidih, kalau bahasa Inggrisnya scalding water, itu air yang mendidih dan suhunya sampai suhu tertinggi. Ya, kalau kita yang mempelajari material, suhu dimasukkan ke situ, barang langsung meleleh atau langsung mencair. Kita dimasukkan ke situ langsung mencair. Ya, itu bagi orang-orang yang berilmu. Maka orang berilmu itu takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita menambah ilmu, kita menjadi jalan tersampaikannya ilmu kita kepada manusia yang lain. Misalkan bertemu ya, kalau kita ke masjid, ya, sekarang lagi COVID, lagi nggak ke masjid. Kalau ke masjid bertemu dengan orang, ya, ada yang minta nasihat, itu kan jalan bagi tersampaikannya ilmu Allah kepada mereka, dan kita menjadi perantaranya, maka kita beramal jariah. Terus bangsa yang memimpin peradaban adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting sekali ya. Jadi kalau kita mau Indonesia, ya, ini menjadi peradaban Islam nanti ya, maka kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, makanya tadi ada di dalam kuis tadi ya, peradaban
peradaban adalah kemajuan semua hal, sosial, budaya, ya, sosial, budaya, lahir batin, ya, lahir batin. Jadi dari filosofinya dia keren, dari fisiknya dia keren. Soalnya ada negara-negara yang filosofinya keren tapi fisiknya nggak keren, itu dihina juga oleh negara lain. Ada juga negara yang filosofinya nggak punya tapi fisiknya keren, itu dihina juga oleh orang lain atau negara lain. Maka kita harus dua-duanya. Kemajuan itu harus dua-duanya. Dan yang bisa memimpin orang-orang yang berperadaban atau negara-negara yang memiliki peradaban tinggi itu adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya ingin mengingatkan pada adik-adik juga bahwa kalau siapapun nanti yang memimpin Indonesia, kalau adik-adik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, nanti adik-adik akan dicari. Ya, jadi nggak usah khawatir. Sekarang kembangkan terus ya ilmu kalian, pelajari terus, berprestasi, dan berkontribusi. Oke, terus kemudian berikutnya adalah ilmu pengetahuan dalam Islam. Ya. Jadi dalam Islam, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ya, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'na bimislihi madada. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu begitu luar biasa dan ilmu yang kita pelajari very small. Ya, kalau saya ditanya tentang ilmu kimia, nggak begitu tahu. Ilmu fisika nggak begitu tahu. Saya tahunya hanya basic-basic aja. Itu kan menunjukkan bahwa saya sedikit sekali yang ilmu yang saya ketahui. Yang saya ketahui kan tentang telekomunikasi aja. Itu pun kalau dipecah lagi ya, dibagi menjadi saya hanya tahunya information theory, encoding theory. Itu pun kalau dipecah lagi ya, saya hanya tahunya ada LDPC code, kemudian beberapa polar dan turbo code, seperti itu. Nah, itu kalau dipecah lagi, oh makin sedikit gitu. Ya. Nah itu adik-adik ya, jadi betapa ilmu Allah ini maha luas dan kita tahunya sangat sedikit. Terus, makna peradaban. Ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu peradaban adalah kemajuan, ya, kemajuan atas kecerdasan dan kebudayaan secara lahir dan batin. Ya, jadi semuanya ya. Jadi bukan sosial saja, bukan budaya saja, semuanya lahir dan batin. Tapi kalau kita lihat di English ya, the stage of human social and cultural development and organization that is considered most advanced. Ya. Nah, ini kan terkait dengan ini, ya, terkait dengan peradaban. Ini di Quran surat Ar-Rum ayat 9. Ya, awalam yasiru fil ardi, dan tidakkah mereka berpergian di muka bumi? Yang zuru kaifa, ya, lalu melihat bagaimana kana akibah, bagaimana kesudahan ya, alladzi orang-orang min qablihim sebelum mereka, yaitu yang mendustakan rasulnya. Jadi kita diminta untuk bepergian agar kita tahu kesudahan dari orang-orang yang mendustakan rasulnya atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah tahun 2010 ke Egypt ya. Naik unta ini saya. Terus ini kan ada piramid sama sphinx ya. Jadi panas sekali ke sini. Terus saya masuk ke dalam ini, masuk ke piramid ini dan panas sekali sampai hampir di puncak ya. Di puncak itu ada lubang angin kecil. Dan jalannya itu sempit sekali, hanya cukup satu orang. Jadi kalau kita berpapasan kita harus satu berhenti, satu lewat. Dan panas sekali. Ya, sampai ke sana dulu saya masuk ke sini. Terus kemudian ini di Istanbul. Ya, di Istanbul saya pergi ke Turki untuk International Conference ya, on Information Theory. Dan ini adalah bekas gereja yang dijadikan masjid. Jadi ini masih ada gambar-gambar orang-orang Kristen. Ya, dengan ini dipakai untuk masjid gitu ya. Jadi ini di Turki tahun 2013. Jadi ini kesudahan
umat-umat terdahulu. Nah, untuk kita bisa memahami peradaban ya, dan membandingkan dari dulu dengan sekarang, maka kita harus paham sejarah. Dan sejarah itu dibagi menjadi periodisasi seperti ini ya. Jadi 6000 BC atau before Christ sampai dengan 5000 Common Era. Jadi penamaan tahun ya itu berpasangan ya. Jadi kalau BC itu before Christ, pasangannya AD atau Anno Domini. Sedangkan kalau CE atau Common Era, pasangannya BCE atau before the Common Era. Dan titik tengahnya itu 0. Ya, 0 itu berarti kelahiran Yesus Kristus. Kalau orang kalau kita ya Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa itu 0. Ya, dan sekarang yang kita pakai tahun 2020 ini berdasarkan nolnya di sini. Ya, tahun 2020 sekarang nolnya di sini. Nah, sebelum kelahiran Nabi Isa yaitu disebut BC. Jadi zaman 6000 BC sampai 500 CE, berarti 6000 di sebelah kiri sini sampai 600 berarti ada di sini. Itu disebut zaman ancient and classic. Mungkin ini zaman kuno ya, kuno, klasik mungkin di sini lah, katakanlah 0 sampai 500 itu zaman klasik. Ya. Terus kemudian 500 sampai 1500, berarti sini sampai 1500 ini ya. Ini adalah zaman pertengahan atau middle age. Terus 1500 sampai 1700 lah misalkan ini dibulatkan. 1500 sampai 1700 ini zaman Renaissance. Yaitu zaman yang dibenci oleh orang-orang barat, yaitu bercampurnya agama dengan teknologi. Itu zaman Renaissance. Terus zaman Enlightenment, itu zaman pencerahan, itu 1680 atau 1700 sampai 1800. Jadi 100 tahun. 100 tahun, 1700 sampai 1800 itu zaman yang terang, yaitu mereka, orang-orang barat, memisahkan agama dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalau memisahkan agama dari ilmu pengetahuan itu adalah propaganda barat, itu kan di tahun ini soalnya. Di tahun ini mereka sukses, banyak penemuan baru ketika memisahkan agama Kristen maksudnya, karena mereka bilang bahwa gereja itu banyak mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya mereka zaman ini disebut zaman Enlightenment. Kemudian Yaman ini disebut sebagai abad 19. Jadi tahun 1800 sampai 1900 itu abad 19. Abad 19. Kemudian dari tahun 1900 sampai sekarang ini zaman modern. Sekarang zaman modern dari tahun 1900 sampai dengan hari ini dikategorikan sebagai zaman modern. Nah, BC ya, ini BC berarti kan nolnya di sini kan ya. Ini 100, 200, 300, 500 sampai dengan 6000 tadi ya. Itu kan masa ancient and classic. Jadi Nabi Musa ya, ini kan Nabi Musa ini tahun 1500-an. Ya, atau 1300 BC. Ya, 1300 BC. Ini zaman Nabi Musa melawan Firaun dan meninggalkan Egypt, ya, meninggalkan Mesir. Yang membelah lautan itu berarti tahun 1300-an. Terus kemudian Buddha itu tahun 500-an. Jadi Buddha itu sebelum Kristus, sebelum Yesus ya. Kemudian, nah ini beberapa ilmuwan ya, ada beberapa pemikir juga ya, Aristoteles itu kan ada di sini pada tahun 300-an sebelum Nabi Isa. Terus Euclid ini kalau di di telekomunikasi kita ada Euclidean distance, itu kita pakai. Kemudian Archimedes ini di fisika, ini kan tahun 250-an. Terus kemudian Julius Caesar, ya, kemudian di sini Nabi Isa lahir, ya. Nah setelah Nabi Isa lahir, ya ini ilmu pengetahuan yang berkembang adalah Ptolemeus untuk antariksa ya, ilmu tentang benda-benda langit. Kemudian
ya ini dari sini, kemudian tahun 570 ya, ini Nabi Muhammad SAW lahir. Ya, di tahun-tahun ini ya. Ya 600-an lah. Kalau Rasulullah kan 570 lahirnya sih. Meninggalnya 632. Nah, ini masa beliau ya. Makanya di sini ada Harun al-Rasyid, ada beberapa pemikir-pemikir ya. Sampai tahun 1200-an. Habis itu kalah lagi kan kita. Kalah lagi ya. Dan setelah itu ya masa Renaissance. Jadi Kristen kan yang mendominasi. Setelah Islam ini Kristen. Setelah Turki itu dijatuhkan ya, maka Kristen yang mendominasi peradaban. Jadi Kristen mereka memiliki masa Renaissance ya. Dan ini adik-adik bisa lihat tidak ada penemuan yang berguna terkait dengan teknologi. Baru terjadi tahun 1500-an. Makanya ini masa enlightenment, masa yang terang setelah mereka memisahkan dengan gereja. Tapi kalau Islam tidak, justru Islam itu ya Islam sama tadi kan ada ilmu umum sama ilmu khusus tadi ya. Jadi kalau ilmu Al-Qur'an ya itu memberi isyarat. Ya memberi isyarat. Misalkan kayak tadi ya tentang bertemunya laut hitam dan laut Atlantik tadi ya. Itu kan ada di Al-Qur'an. Dan isyarat untuk kita cari di dunia. Dan kalau misalkan kita belum menemukan, ya memang kita nggak mampu, memang belum menemukan aja. Nah ini di masa Enlightenment, ya Copernicus, ya, ini ilmu-ilmu tentang tata surya ya. Terus Galileo juga tentang tata surya. Terus kemudian penemuan darah, ya ini Harvey tahun 1600-an. Terus Leeuwenhoek penemuan bakteria. Terus Isaac Newton, ya, ini yang mempengaruhi telekomunikasi elektro juga Isaac Newton ini dari tahun 1600-an. Terus kemudian mulai inilah industri revolution 1.0. Ya, sekarang kan 4.0 ya. Jadi 1.0 itu 1750-an atau kalau mau di itu ya 1800-an. Revolusi industri pertama. Ya, revolusi industri pertama itu baju dan mesin tenun. Ya, penemuan mesin tenun dan baju. Terus kemudian yang di elektro ada kolom, ya hukum kolom dan elektrostatik. Terus kemudian di abad 19 ya ini ada Faraday ya, menemukan electromagnetic induction. Terus telegraf untuk telepon. Ya, kemudian Darwin, kemudian Morton introduces anesthesia untuk pengobatan untuk operasi ya, agar tidak kesakitan. Dulu sebelum ditemukan ini kalau orang dioperasi itu disuruh gigit. Ya, disuruh gigit sesuatu habis itu dipotong. Makanya orang kesakitannya bukan main. Terus kemudian ada James Maxwell ya. Ini Mendel untuk biologi, Maxwell untuk telekomunikasi ya. Kan ada 4 hukum Maxwell yang harus dihafal oleh anak-anak telekomunikasi ya. Ini kan di tahun ini. Terus kemudian penemuan mobil, ya combustion engine ini ya. Kemudian telepon oleh Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison di tahun 1880 mendekati 1900. Terus Marconi penemuan sinar X ya. Max Planck, Einstein, Henry Ford, Rutherford ini kimia di tahun 1900-an. Terus penisilin 1930. Terus kemudian reaktor nuklir ya, Fermi ya di 1940. Kemudian di 1945 atomic bomb ini digunakan untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, yang kemudian Indonesia merdeka tahun 1945. Ya. Terus kemudian penemuan televisi, ya kemudian pendaratan di bulan, perang Vietnam 1970. Ini Rusia. Terus kemudian adik-adik ya, jadi ini kira-kira itu sampai sekarang, sampai zaman modern. Kalau kita rinci lagi di zaman kejayaan Islam itu 650 sampai 1250, jadi 600 tahun saja. Ya. Rasulullah setelah Rasulullah wafat, kan beliau wafat 632.
Dan kejayaan Islam kan setelah beliau. Ya, karena beliau memberikan pondasi yang kuat ya untuk masyarakat Islam. Maka banyak ilmuwan kan Al-Khwarizmi menemukan Al-Jabar. Jadi solusi yang kita pakai sekarang ini sebenarnya Al-Khwarizmi. Idenya Al-Khwarizmi. Terus penyelesaian persamaan kuadrat itu juga Al-Khwarizmi. Ini di tahun tahun 700 atau 800-an lah. Terus ini yang tadi binomial distribution ya. Distribusi binomial itu kayak gini, 1 tambah 1, 2, 2. Ini kan dipakai untuk distribusi binomial. Kalau di elektro, ya kita pakai untuk menghitung bit error. Ada 41. Terus kemudian Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu terkenalnya penemuan untuk obat-obatan. Makanya buku yang terkenal itu adalah Kitab Al-Shifa dan Qanun fi Al-Tib. Ya. Dan beliau menghafal Quran umur 10 tahun. Dan beliau menjadi ahli pengobatan itu sejak umur 16 tahun. Dan mengatakan bahwa disiplin pengobatan itu tidak sesulit fisika sama matematika, dia bilang begitu. Dan mulai menulis sejak umur 21 tahun. Ya, mulai aktif menulis karena banyak belajar ini Ibnu Sina. Terus Umar Khayyam menyelesaikan persamaan pangkat 3. Nah, dari tadi ya itu prinsip 1 dan 2 ya, ikhlas kemudian bermimpi. Ya, ikhlas bermimpi, kemudian kita mereview sejarah-sejarah Islam dan kita memerlukan tokoh-tokoh untuk setelah tadi ya. Jadi kan kita pengen peradaban baru Islam muncul lagi gitu. Di zaman modern atau setelah modern. Terus cara yang ketiga itu adalah adik-adik berpikir besar. Kalau kita berpikir besar, kita tahu mana yang kalau ada masalah ya kita bisa muter. Jadi kalau ada masalah kita nggak akan berhenti. Ya. When you believe, your mind will find a way. Jadi kalau ada masalah, kita mencari jalan lain. Jadi misalkan ada kuliah online nih dengan saya misalnya. Terus kemudian lagi hujan, terus internet putus. Tuh kan, internet putus udah nggak usah dengerin Pak Khairul gitu kalau orang yang nggak thinking big kan. Tapi kalau thinking big, oh hujan dan putus, oh kalau gitu saya akan datang ke kos-kosan teman. Misalnya nih ya, misalkan terus kemudian online dari sana. Ini misalkan aslinya nggak ada COVID-19 nih. Kalau ada COVID nggak tahu, nanti mungkin kalau orang berpikir besar akan cari cara lain untuk tetap bisa hadir di kuliah ini misalnya. Dan ini untuk bisa berprestasi, ya, yang keempat itu adik-adik harus bervariasi dan seimbang. Jadi kalau orang yang hidupnya monoton itu kontribusi kebermanfaatan hidupnya hanya 0,81 bit. Ini asumsikan saya analogikan dengan muatan kandungan informasi dalam sebuah source. Terus kalau dia menikah ya punya keluarga, maka naik dari 1,41. Tapi kalau dia aktif dalam organisasi, naik lagi menjadi 1,69. Ya, kalau dia banyak, aktivitasnya banyak, tetapi tidak bervariasi, tidak seimbang, maka turun lagi. Jadi banyak saja tidak cukup, harus banyak dan seimbang. Ya, itu ini kalau kita nyatakan dalam angka gitu ya. Jadi kenapa kita jangan menjadi orang yang kurang gaul gitu ya. Ini kan kos-kosan kampus gitu aja nih. Tapi kita harus berorganisasi, kita harus berjamaah dengan orang, ya, kita harus bersama dengan yang lain. Itu berarti akan meningkatkan kebermanfaatan hidup kita. Kenapa manfaat itu identik dengan ini? Karena dengan adik-adik memiliki aktivitas seperti ini, maka akan ada ilmu yang tersisa atau ada pengalaman yang tinggal. Jadi kalau adik-adik nanti punya anak, punya cucu, bisa diceritakan. Tapi kalau hidup seperti ini, apa yang diceritakan ke anak cucunya? Ini kan nothing is interesting. Ya, jadi kalau seperti ini, maka adik-adik akan dikenang oleh anak cucu. Kalau misalkan selama adik-adik hidup, itu banyak ya, kontribusi yang diberikan, banyak pengalaman hidup yang dilalui. Terus terakhir ya, itu adalah endurance and karakter. Jadi bagaimana kita bisa menjaga stamina kita, ya, walaupun dihina orang, walaupun menderita, ya, itu tetap kita bisa berprestasi. Terus karakter itu adalah kita menjaga perbuatan baik. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan tidak jujur. Misalkan kalau mahasiswa itu plagiat, misalkan ya, jangan sampai seperti itu.
Jadi kalau cita-cita kita rendah, misalkan 2 cm dan halangan 1 cm, maka betapa halangan itu terasa. Karena kan 0,5 kan, 1 bagi 2, 0,5. 0,5 itu nggak bisa diabaikan. Tapi kalau cita-cita itu 1000 cm, cita-citanya tinggi atau panjang, dan halangan itu hanya 1 cm, maka 1/1000 kan 0,001. Itu bisa diignore. Jadi halangan semacam ini itu akan ringan kalau cita-cita kita tinggi. Makanya tadi di awal saya bilang ikhlas. Kalau kita ikhlas itu menjadikan perbuatan pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Ya, karena kan tujuan kita itu mulia sekali dibandingkan dengan beratnya penderitaan hidup. Misalkan. Terus terakhir ya, kita harus hidup sosial. Ya, kita harus bergaul dengan masyarakat. Ya, karena ini saya proof dari teknologi juga bahwa kalau ada 2 decoder itu bekerja sama, maka dia bisa menghasilkan performa yang luar biasa. Yang kalau ini di tahun 93 itu dipakai dalam turbo code, ya itu bisa memberikan inovasi baru yang mematahkan pendapat orang-orang sebelumnya, bahwa orang-orang sebelumnya itu berpikir bahwa untuk bisa keren mendekati Shannon limit itu harus pakai memori 12. Memori 12 itu perlu sekitar 10 tahun state. Ya. Seandainya itu dikonversi ke hari misalkan. Tapi kalau turbo memori 3 kan 2/3 hanya 8. 8 itu kan katakanlah 1 minggu. Jadi sebuah sistem 1 minggu mengalahkan sistem 10 tahun. Itu kalau bekerja sama. Maka kita harus mau bekerja sama, mau bergaul dengan masyarakat, menerima feedback dari masyarakat. Jadi jangan sendirian. Ya. Maka ya ini kan saya gambar wala tafaruqu, janganlah bercerai-berai dan mari ramaikan masjid. Ini asumsinya adalah kalau udah nggak ada COVID ya, jadi kita ramaikan masjid. Ya. Terus ini masih ada lagi ya, prinsip ke-7 adalah bagi peneliti menelitilah sesuai dengan isyarat dari Al-Qur'an. Kalau saya menerima isyarat dari Al-Qur'an ini di surat Al-Baqarah 261 bahwa perumpamaan ya masalul ladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan ya amwalahum, hartanya fisabilillah, di jalan Allah, kama sali, jadi seperti atau ibarat habba, sebutir biji, ambatat sab'a sanabil. Jadi sebutir biji yang menumbuhkan 7 ya sab'a, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dalam setiap tangkai, fi kulli, dalam setiap sumbulatin ya, ada ya 100 biji. Ya, sumbulatin mi'atun habba. Ada 100 biji. Ya, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi kan ini 100 1 7 100. Kalau di rata-rata, kalau dibuat rate-nya itu 1/700 kan. Tapi kenapa Allah bikin 1/7 dulu baru 100? Maka ini inspirasi ini ya. Ini saya pakai di dalam coding theory. Jadi ini ya 1/7 dikali 1/100. Kan ini dengan 1/7. Terus tiap tangkai kan 100, berarti 1/7 kali 1/100. Berarti kan total 1/700. Maka saya bisa dapat bit error rate ini minus. Minus ini artinya apa? Pada SNR minus, noise-nya lebih tinggi daripada sinyalnya, masih bisa dideteksi. Maka ini cocok untuk komunikasi luar angkasa ya. Baik, kesimpulannya adalah perbandingan ilmu kita dan ilmu Allah itu seperti setetes air dibandingkan dengan seluruh air di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di masa Middle Age ya, tahun 500 sampai 1500, tepatnya 570 sampai 632. Masa kejadian Islam terjadi 650 sampai 1250. Ya, ilmuwan Muslim yang dikenal masih sedikit, terutama dalam masa kejadian Islam saja. Muslim harus banyak berkarya dan menulis. Baik, adik-adik, itu kira-kira materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada ngantuk enggak nih? Tidak, Pak. Enggak Tidak, ya? Pak. Alhamdulillah. Baik, saya kembalikan waktunya kepada Mas Adli. Tafadhol, Mas Adli.
Halo? Atau sambil menunggu waktu daripada kosong, kalau ada yang mau bertanya? Boleh, bertanya. Atau nggak ada, atau cukup nih? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya. Kan kondisi WFH sekarang kan kita dipaksakan untuk berkuliah di rumah ya, Pak. Iya. Nah, maka dari itu kita harus bisa membagi waktu antara waktu dengan keluarga sama waktu dengan kuliah maupun lab maupun yang seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, itu ada dalam pendapat Bapak jika kan kalau di kasusnya saya itu saat saya sedang waktunya kuliah itu jadi sedikit waktu saya untuk membantu keluarga untuk berjualan misalnya. Nah, ketika saya untuk berjualan, untuk menghabiskan waktu untuk keluarga, waktu saya untuk kuliah itu kayak untuk nyicil PKIP gitu-gitu, Pak, itu sedikit sekali. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya? Ada saran atau tidak, Pak? Iya. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi yang pertama niatkan ini ya, niatkan bahwa kita memiliki batas ya, kapan harus di kampus dan kapan harus mengerjakan pekerjaan kampus dan kapan harus mengerjakan pekerjaan bantu orang tua atau di rumah. Terus yang kedua, ya, ingat balance ya. Balance ada di slide yang ini tadi. Di sini ya. Jadi kalau balance itu hasilnya bagus, kalau tidak balance hasilnya jelek walaupun state-nya sama. Ini ada state ya. Tanda panah ini dari state ke state yang lain gitu. Ya. Itu dua hal yang harus kita pahami. Nah, bagaimana agar kita bisa fokus gitu ya? Maka poin ketiga adalah tadi yang bertanya ini siapa nih? Akbar, Pak. Akbar ya. Iya, Pak. Poin ketiga itu adalah kita itu harus disiplin. Disiplin dan serius lah. Jadi satu lah itu ya. Jadi misalkan kalau saya ya Senin sampai Jumat itu saya gunakan untuk kampus. Waktu saya di Jepang seperti itu. Di Indonesia juga masih sama sih. Jadi Senin sampai Jumat itu untuk kampus. Jadi kalau saya udah fokus ke kampus, saya nggak mikirin untuk yang lain. Ya, jadi saingan dulu saya kan orang Korea waktu saya masih S3 ya. Kalau orang Korea dia belum menikah, kalau saya udah menikah anak saya 3. Orang Korea belum menikah masih single. Nah, kalau orang Korea Sabtu Minggu dia ke lab. Jadi Senin sampai Senin lagi dia ke lab. Nah, kalau ada mahasiswa rajin begitu kan pasti banyak tuh hasilnya. Ya. Nah, kalau saya, anak saya 3, saya Sabtu Minggu ya untuk keluarga, untuk pengajian gitu ya. Saya kalau hari Minggu, hari Ahad saya gunakan pengajian, hari Sabtu untuk keluarga. Nah, kadang-kadang keluarga sama pengajian jadi satu sih. Tapi kalau Senin sampai Jumat untuk lab. Dan saya bilang ke profesor saya akan buktikan walaupun Senin sampai Jumat, ya, saya walaupun saya ke kampus hanya Senin sampai Jumat, tapi prestasi saya lebih banyak daripada teman saya yang orang Korea ini. Dan memang alhamdulillah banyakkan saya dibandingkan dengan dia. Gitu ya. Termasuk ada dari negara lain juga begitu. Ya, padahal ya saya hanya Senin sampai Jumat. Jadi itu kan tergantung kepada kesungguhan sama kedisiplinan kita sendiri kan. Ya, itu cara kesungguhan selama di lab. Nah, tapi sebenarnya kalau saya main sama keluarga atau saya saya ke pengajian gitu ya, itu sebenarnya saya bawa paper. Jadi bawa paper, baca buku, ya, sambil di kereta, ya di kereta atau di bis gitu ya, itu saya baca. Maka dari sekian baca gitu ya, itu kan masuk kita punya ide, kemudian saya tulis, ya saya juga rapi dalam menulisnya. Maka hari Senin itu saya uji yang saya temukan di hari Sabtu atau Minggu. Oh, dan alhamdulillah hasilnya semuanya bagus. Ya, dengan begitu saya bisa mengalahkan yang orang Korea walaupun Sabtu Minggu saya untuk keluarga dan untuk organisasi, untuk pengajian. Ya. Jadi di sana saya sering mengisi pengajian ya, baik pengajian Indonesia maupun pengajian internasional. Saya sering mengisi selama di Jepang.
Terus poin satu lagi ya, kalau ini selama saya di ITB ya, jadi saya kan mahasiswa berprestasi utama di ITB, alhamdulillah. Tapi saya aktivis Salman, saya aktif di Masjid Salman dulu. Nah, kuliah kan Senin sampai Sabtu dulu, Senin sampai Sabtu, terus hari Ahad itu ke Salman. Jadi mengajar anak-anak kecil di Salman. Terus kemudian kan karena saya juga aktif di organisasi, jadi waktu itu habis untuk rapat. Ya. Padahal saya harus belajar gitu. Kalau teman-teman kos-kosan saya, waktunya banyak, plenty of time. Mereka bisa mempelajari kuliah-kuliah itu diulang-ulang. Kalau saya kan hampir nggak bisa. Maka setiap kuliah, jadi saya disiplin bahwa saya wajib hadir di kuliah dan setiap kuliah wajib bisa paham. Ya, jadi sekali diajar dosen itu harus langsung paham. Kenapa? Karena nggak bisa mengulang di rumah. Kalau yang waktunya banyak kan bisa mengulang di rumah. Karena waktu saya sedikit, jadi sekali kuliah harus langsung paham. Ya. Dan kalau belajar serius. Jadi kalau saya belajar itu ditulis. Jadi nggak boleh belajar hanya dengan membaca ya. Membaca itu untuk santai. Membaca itu bukan belajar kalau bagi saya. Membaca itu untuk nambah wawasan. Dan membaca pun ya kalau misalkan bagus, kalian tulis. Dari yang dibaca bagus, tulis. Saya itu punya buku daftar kalimat-kalimat bagus. Jadi dari buku atau dari paper ada kalimat bagus, saya tulis. Atau dari buku ada paper, ada penurunan yang bagus, yang saya wajib tahu, saya turunkan. Nah itu jadi cara belajar itu menulis. Karena dengan menulis memasukkan ke otak kita. Ya. Saya pernah melakukan testing ya, testing sederhana. Ada seseorang dosen ceramah ya. Ini sebenarnya bukan sains sih. Kalau bukan sains kan cenderung orang dengerin aja kan. Ini ceramah agama ini. Jadi saya dengerin. Terus kemudian habis dengerin, saya tes, saya tulis. Yang saya ingat tuh sedikit. Nah, terus kemudian saya putar lagi. Saya tulis. Jadi apa yang diomongkan oleh ustadznya saya tulis. Banyak sekali yang saya ingat. Ya, habis ditulis, saya tutup bukunya, terus saya saya ingat ini, dan strukturnya itu jadi rapi. Itu makanya kalau belajar usahakan ditulis. Jadi adik-adik harus punya buku catatan. Nah, kalau tadi terkait dengan membantu orang tua, ya membantu orang tua, menurut saya juga tidak masalah karena Akbar ya bisa membantu orang tuanya sambil membaca buku, sambil baca paper. Ya. Dan untuk menulis tidak harus menulis saat itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ide itu kan datang sambil jalan. Sambil dari masjid misalkan jalan itu bisa, atau sambil dari kampus jalan bisa. Ya. Kalau misalkan bantu orang tua ya sambil bantu orang tua kan kita bisa berpikir, otak kita kan masih bisa jalan. Ya. Nanti kalau malam, kalau sudah selesai, misalkan selesai membantu berjualan, kita bisa menulis kan? Ya. Itu yang maksud saya untuk menulis, karena menulis memang lama ya, menulis memang lama. Tidak sama dengan pekerjaan fisik lainnya. Pekerjaan fisik lainnya waktunya habis, dia habis. Tapi kalau menulis itu enggak. Termasuk pekerjaan jadi dosen ya, itu kan pekerjaan yang hampir 24 jam. Kenapa enggak bisa misalkan kita kayak office ya, administrasi office itu kan bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau jam 5 selesai pulang dia. Tapi kalau dosen kan enggak. Kadang-kadang jam 5 pun belum keluar idenya. Idenya keluarnya mungkin jam 8. Terus ditulis, terus gagal, besok diuji lagi. Nah itu yang membedakan kalau di Jepang administrasi sama sensei itu berbedanya begitu. Ya walaupun di Indonesia kita dosen pun diminta untuk absen seperti administrasi juga sih ya. Tapi ya no problem. Mungkin itu Akbar ya. Siap Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Iya. Ini siapa nih? Dian. Oh ya, silakan. Mm-mm.
Ya, ya, bagus ini ya pertanyaannya. Jadi bisa menyemangati ya. Jadi yang pertama itu saya melihatnya kita itu kurang berkualitas. Ya, kita kurang berkualitas. Jadi kelemahan di umat Islam sekarang itu puas dengan apa adanya. Menurut saya ini kekeliruan dari memahami bersyukur ya. Kalau bersyukur kan kita syukuri apa yang kita miliki gitu. Apa keliru memahami bersyukur atau keliru memahami qanaah ya. Qanaah kan merasa cukup. Ya. Kalau orang-orang non muslim ya, saya karena mungkin kalau saya nggak ke Jepang mungkin nggak tahu juga sifat-sifat apa negara lainnya. Ini karena saya ke Jepang jadi tahu. Mungkin kalau saya ke negara lain juga mungkin makin tahu banyak hal. Jadi minimal ke Jepang lah. Nah dari ke Jepang ini mereka itu gambate itu kerja kerasnya tinggi. Ya, kerja kerasnya tinggi, mematuhi deadline itu tinggi sekali. Jadi kalau misalkan rapat ya rapatnya jam 10, dia jam 9.45 atau 9.50 sudah di situ. Sudah duduk ya. Dan pembicaranya sudah siap di depan. Nanti pas jam 10.00 dia bicara. Dan kita kan nggak bisa seperti itu kan. Saya itu kan udah mencoba menerapkan di Telkom University ya. Yang malah yang apa kurang itu saya, karena bahasanya tepat waktu, yang lain nggak tepat waktu. Jadi saya datang pertama, gitu ya. Saya datang pertama, terus kemudian malah saya nggak habisan waktu apa, selesainya molor juga. Jadi kadang-kadang saya kalau pas lagi sibuk langsung saya tinggalkan karena waktunya udah habis, jadi saya mohon izin. Cuman kadang-kadang saya ruginya apa, keputusan penting saya nggak ikut karena saya pulang duluan. Nah itu jadi dilema saya di Indonesia juga gitu. Jadi dari negara yang disiplin ke kurang disiplin itu seperti itu. Jadi kita kurang berkualitas dalam hal apapun ya. Dalam misalkan kan ini ada yang PKIP ya. Usahakan PKIP itu nulis dengan bahasa yang bagus, nggak sekedarnya lah. Ya, jangan sekedarnya. Kalau negara-negara lain itu nggak sekedarnya. Ya, mereka itu maksimal. Ya, saya pengen kita juga begitu, maksimal, berkualitas, keren. Nah, agar bisa begitu tadi niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mereka niatnya sebenarnya bukan untuk Allah, mereka niatnya itu malu. Jadi kalau saya nggak selesai waktu nanti saya malu. Itu kan padahal niat yang ya bagus juga, cuman masih nggak bagus dibandingkan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Malu ya boleh, tapi yang lebih keren adalah kalau kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi submit PKIP, submit paper, submit jurnal itu the best. Already the best yang kita bisa. Maka itu karena kita kurang itu maka kita sering diremehkan oleh negara lain. Karena kita diri sendiri kurang berkualitas. Terus kedua, ya, kita itu nggak berani. Ya, nggak berani mengusulkan hal baru itu nggak berani. Saya pernah memberikan satu tutorial tentang menulis tugas akhir sama menulis jurnal. Nah, terus saya sampaikan bahwa di dalam sebuah tugas akhir itu variabel itu harus konsisten. Jadi kalau kapasitas pakai C, mau bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 pakai C. Kalau mau diubah, misalkan pakai K, ya boleh, tapi harus bilang bahwa K itu capacity, karena biasanya capacity itu C. Terus ada dosen yang bertanya, "Loh Pak, boleh kita mengubah variabel?" Terus saya bilang, "Oh ya boleh sekali. Yang nggak boleh itu mengubah makna, yang nggak boleh." Ya. Nah, dari pertanyaan itu saya tahu bahwa oh ya ini yang membuat kita kurang maju itu karena nggak berani. Bahkan mengubah variabel aja ketakutan gitu. Apalagi mengubah rumus, mengubah konsep. Ya. Kalau mengubah rumus memang kita perlu proof, nggak bisa sembarangan. Tapi kalau mengubah variabel itu fine. Ya. 100% fine. Tapi orang Indonesia itu nggak berani melakukan itu juga. Terus ketiga, sering mencontek. Ya. Saya kan menemukan
tugas akhir mahasiswa. Jadi saya kan sekarang mereview PKIP kan, terus mereview paper juga yang dari karya orang Indonesia. Itu banyak yang ngopi. Ya. Kalau TA itu banyak sekali yang ngopi. Makanya kan saya bilang, wah ini teh botol sosro. Teh botol sosro itu apa? Slogan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Ya, apapun judul TA-nya, ya, isinya sama saja. Ya, ada bab 1 cerita ini, bab 2 ini. Wah, langsung saya coret silang. Saya bilang, jangan teh botol sosro. Jadi kalau judulnya misalkan tentang wireless, ya beda lah dengan mahasiswa yang lain yang bukan wireless gitu, isinya. Nah ini sama semua. Nah terus suka ngopi dari seniornya, sehingga seniornya salah, itu salah semua sampai belakangnya. Jadi saya memeriksa mahasiswa saya, itu satu mahasiswa salah. Ya salah, terus waktu sebelum disubmit ke Open Library, Open Lib, itu saya udah benerin. Semester berikutnya ada yang salahnya sama. Terus saya bilang lagi, jangan mengcopy dari yang lain. Semester berikutnya salahnya sama lagi. Lama-lama saya bilang, saya benci kalau ada kesalahan seperti ini. Gitu. Jadi, ya ada begitu ya. Jadi itu yang membuat kita itu kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Suka mengcopy, suka seperti itu. Terus yang poin berikutnya, ketiga, itu motivasinya rendah. Ya, motivasinya itu rendah. Jadi misalkan kuliah itu apa? Hanya pengen sekedar lulus saja. Makanya kalau ke mahasiswa saya bilang, kalau kalian nanti jadi mahasiswa saya, kalian menderita. Kenapa menderita? Karena saya mengutamakan kualitas. Kalau mengutamakan kualitas, itu revisi berkali-kali, sampai 20 kali, sampai 30 kali baru disubmit. Kenapa kok begitu? Karena menulis itu susah dan lama. Sering kita melakukan kekeliruan, jadi harus revisi sendiri. Dibaca lagi, diprint lagi, dikoreksi lagi, dibaca lagi, harus begitu. Maka kalau tulisan kita bagus, tulisan kalian dibaca orang, itu kalian pede kan? Tapi kalau tulisan jelek, dibaca orang malu. Ya, bahkan orang asing, jadi kan gini, orang itu kan dilihat mudah dari papernya. Ya, misalkan saya kan dapat undangan nih, pengisinya ini, pengisinya Pak siapa, gitu. Atau Prof siapa. Terus saya cari dari Google papernya. Saya menemukan bahasa Inggrisnya jelek, nggak karuan, apa langsung nggak respect saya sama pembicara tersebut. Jadi kalau dia bilang nanti tulislah dengan baik, maka saya nggak percaya, dia sendiri nulisnya nggak baik. Nah jadi itu ya. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita, ya, sehingga orang-orang itu menghargai kita. Ya, jadi kalau kuliah ya jangan hanya sekedar pengen lulus. Kalau nulis jurnal apa tadi itu? Kalau nulis jurnal tapi Jumat gimana? Oh ya, jadi tulisan apapun akan dibaca ya. Jadi walaupun tulisan level rendah harus tetap terbaik. Jangan peduli, ini tulisan rendah jelek aja, nggak boleh. Ya. Karena yang menentukan rendah atau tidaknya bukan kita. Ya, tapi kalau misalkan ya dari nulis ini jurnal level rendah, tetapi nulis baik, maka orang baca, ini keren sekali, ini harusnya layak ini di atas ini. Tapi kalau nulis, ini tahu jurnal level rendah, terus nulisnya jelek, ini memang layak jurnal ecek-ecek ini mah. Jadi gitu ya, jadi apapun levelnya harus terbaik. Pak, saya boleh nanya Pak? Ya. Saya boleh nanya Pak? Iya silakan. Gini Pak, kan tadi yang slide yang waktu tantangan rintangannya 1 cm, terus yang cita-cita kita 100 cm. Yeah. Nah itu kalau saya lihat itu mirip banget kayak kita nulis titik di lembar putih gitu, tapi kita fokus ke titik hitamnya gitu Pak, titik hitam itu. Oh iya. Nah, sedangkan saya sendiri gitu, kadang kita nggak ngelihat si warna putihnya, tapi kita malah fokus ke yang hal kecilnya, yang hitamnya itu. Nah, itu
cara nanggulanginnya kayak gimana. Terus sama itu kan ibaratnya saya punya struggle sendiri dalam dunia pendidikan gitu Pak. Apalagi cita-cita saya tuh banyak banget tuh. Cuman ya struggle saya tuh ada beberapa gitu. Nah ini saya kasih contoh aja struggle saya itu pertama ya dari budaya keluarga gitu ya. Ibaratnya kan latar belakang keluarga saya tidak berada di ranah pendidikan. Nah bahkan waktu saya kuliah pun saya harus berdebat panjang gitu dengan saya meneruskan berdebat panjang gitu ya, apakah saya diteruskan atau tidak. Karena kalau di daerah saya terutama orang yang berpendidikan tuh ya ibaratnya sedikit banget gitu Pak, karena mereka mengutamakan hasil dulu. Jadi setelah lulus tuh ya yang diutamakan ini kerja gitu. Dihasilkan karena bisa bantu orang tua dan lain-lain. Nah, contohnya kayak saya kemarin aja, saya mau pengen berangkat keluar, pengen coba kuliah di luar, saya pengen cari-cari dan saya ngelihat teman saya yang seperti itu gitu. Cuman saya obrolin ke orang tua, ternyata orang tua kurang setuju dengan alasan ya orang tua udah tua, jadi butuh butuh deket sama anak sama ya kalau misalnya ibaratnya saya tuh ya harus ngebakti sama orang tua dari mulai orang tua dana ya ibaratnya sakitnya kita harus urusin, makannya kita harus urusin dan lainnya kita anaknya harus urusinnya. Jadi kayak saya ada punya struggle di sana gitu Pak. Nah menurut Bapak kayak gimana gitu bagusnya untuk saya sendiri gitu? Oh iya. Jadi gini, Mas siapa tadi ini yang bertanya? Robi Pak. Robi ya. Robi anak satu-satunya anak enggak? Enggak Pak, saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Terus? Kakak saya udah nikah dan keluarga tiga-tiganya. Saya terakhir. Oh terakhir, ya. Yang berpendidik yang nyampe jenjang kuliah itu cuma sayanya aja gitu Pak. Oh. Jadi yang lainnya tuh cuma sampai SMA gitu. Oke, jadi gini. Kalau kasusnya seperti itu, ya saya sarankan merawat orang tua. Merawat orang tua. Terus bagaimana kuliahnya? Itu kuliah kalau misalkan dekat, ya, kuliah fisik. Cuma kalau nggak dekat, kuliah terbuka. Tapi kan sekarang udah detail ini kan? Iya Pak, udah detail. Saya udah lama detail. Jadi berarti kan sebenarnya udah hampir terlewati kan masa ini kan? Habis itu masa sisanya kan ya? Iya. Sisanya gini, jadi kalau dari pengalaman saya selama ini ya, kalau disuruh milih antara dua, satu pekerjaan bagus tetapi jauh dengan orang tua, dan dua pekerjaan nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga, tapi bisa dekat orang tua, saya menyarankan milih yang kedua, yang masih dekat dengan orang tua. Kecuali kalau jelek sekali ya memang ada alasannya. Cuma kalau masih nggak jelek-jelek amat, milih dekat dengan orang tua. Karena orang tua itu nggak akan lama hidupnya. Itu cara mudah. Terus cara yang agak challenging dikit itu dipahamkan orang tua. Ya, dipahamkan orang tua bahwa Pak atau Ibu, ya saya akan bekerja, ini bagus sekali prospeknya. Ya, nanti kalau misalkan saya sukses di sana, Bapak dan Ibu yang diajak. Jadi yang kedua yang diajak, jadi mereka yang dibawa. Kalau cara yang paling mudah, ya Mas Robi yang ikut mereka kan. Cara yang mudah. Cuma kalau cara challenging, orang tua nanti dibawa oleh Mas Robi. Nah itu kira-kira mana yang paling mudah bagi Mas Robi untuk dilakukan, untuk melakukannya. Tapi intinya kalau kehilangan orang tua nanti menyesal. Iya. Jadi jangan jadi jangan bermain dengan itu maksudnya. Pak, Amri mau nanya. Iya. Kita kan setiap manusia itu punya kecerdasan yang masing-masing ya Pak ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita udah nemuin passion kita Pak di dalam bidang IT gitu. Jadi ketika kuliah, saya memilih mata kuliah yang benar-benar kepake sama nggak kepake, salah nggak itu Pak ya?
selama ini saya sering riset, terus sering ikut lomba juga, tapi di bidang IoT sama di. Iya. Nah, jadi mata kuliah kayak misal sistem komunikasi atau mungkin yang lainnya berhubungan dengan kayak gitu, saya lupain, cuma sekedar tahu aja gitu. Iya. Boleh nggak? Iya. Jadi gini, kita harus bedakan antara serius sama melupakan. Ya, antara serius sama melupakan. Kalau saya ditanya serius, maka semua harus serius. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu di bidang mana atau di topik mana itu yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Oh. Ya, jadi saya punya murid ini, murid beneran anak Telkom University, jadi anak 2012. Anak 2012 kan sudah angkatan tua kan ya. Nah, itu di awal-awalnya bagus, tapi kemudian ikut organisasi jadi nilainya kacau. Ya kurang bagus lah, nilainya kurang bagus. Nah, terus selama jadi mahasiswa saya, anaknya pinter kan, jadi bisa nulis publikasi internasional. Nah, terus mau S2 di luar negeri. Ternyata pas S2 di luar negeri, dianggap nilainya kurang. Akhirnya nggak jadi dapat beasiswa. Nah, ini kan akan menyesal kan, menyesal kenapa dulu tidak serius kuliahnya. Ya, jadi selama kuliah, usahakan serius, ya, serius di semua bidang, di semua mata kuliah, karena kita nggak tahu di mata kuliah mana menyelamatkan kita di masa depan. Ya. Terus poin kedua, jangan masalah melupakan atau tidak melupakan. Yang kedua adalah masalah fokus. Jadi saya memfokuskan di mana. Jadi kalau misalkan fokusan di IoT, it is fine. Tapi bukan artinya melupakan yang mata kuliah komunikasi atau yang lain loh ya. Jadi itu masalah fokus aja. Tapi nanti kalau misalkan tiba-tiba ada project yang harus pakai komunikasi kan, jadi nggak lupa kan. Jadi niat itu penting, karena niat itu bisa terjadi beneran. Kalau kita niatnya pengen melupakan, bener lupa loh nanti. Oh iya Pak. Nah, tapi kalau niat kita pengen fokus pada hal yang lain, insya Allah nggak akan lupa yang tadi nggak kita fokuskan. Oke. Ya, ya. Oke, itu mungkin ya, karena sudah asar ini. Mas Adli mana? Nggak online. Halo? Mas Adli. Kemana Mas Adli? Ya udah, kalau nggak ada mungkin kita tutup aja mungkin ya. Ya Pak. Karena sudah lewat dari jam 3 juga, dan saya juga harus mengajar seleksi topik untuk anak S2. Jadi adik-adik semuanya, alhamdulillah kita telah melaksanakan sharing untuk beasiswa Bank Muamalat ya, BMM. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapatkan, kita habiskan waktu kita untuk hadir di sini, mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup kuliah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak.